Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan di episode kali ini ya, kita akan membahas tuberkulosis khususnya pada anak. Nah, mungkin banyak yang mengira ya kalau TBC itu hanya menyerang pada orang dewasa. Tapi faktanya TBC juga dapat menyerang pada anak-anak. Nah, untuk membantu kita memahami lebih dalam lagi apa itu TBC pada anak, sudah hadir bersama saya hari ini ada Dr. Amelia Solikah, spesialis anak dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti beliau akan berbagi informasi tentang seputar tuberkulosis pada anak, bagaimana gejalanya, kemudian pengobatannya, dan bagaimana cara pencegahannya, gitu ya. Dan jadi jangan kemana-mana, terus saksikan info sehat hari ini karena ini penting sekali bagi para orang tua khususnya ya. Jadi sebagai informasi nih bagi para orang tua khususnya yang punya balita juga nih ya, apa itu tuberkulosis pada anak. Nah, kita sapa dulu narasumber kita hari ini, ada Dr. Amelia Solikah, spesialis anak. Apa kabarnya nih, Dok? Puasa masih lancar ya, Dok? Lancar. Padahal S dengan depannya RSPM tuh udah ngawe-ngawe gini ya, Dok? Oke, nah terima kasih Dok sudah mampir nih di info sehatnya kawan Diska untuk berbagi informasi tentang tuberkulosis pada anak hari ini. Gimana nanti kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam dari A sampai Z ya, Dok ya. Nah, dari A-nya dulu nih, Dok. Apa sih sebenarnya tuberkulosis ini, Dok? Tuberkulosis itu biasanya di orang awam bilangnya flek ya, flek pada paru. Tapi itu bukan penyakit keturunan ya, itu penyakit yang menular. Jadi ada penyebabnya. Penyebabnya itu Mycobacterium tuberculosis, itu bakteri. Oke, bakteri. Nah, asalnya dari mana nih, Dok, bakteri ini, Dok? Bakteri itu bisa menular. Jadi menular dari orang dewasa. Biasanya penularannya dari orang dewasa. Satu orang dewasa bisa menularkan pada 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Oke, jadi bisa menularkan penyakit yang menular ya, salah satu penyakit yang menular ya, tuberkulosis ini. Dari asal kumannya ini, Dok, atau bakteri TBC ini biasanya karena rumahnya yang kotor atau memang rumah yang lembab atau gimana, Dok? Kalau penularannya kan lewat droplet ya, dari udara. Jadi karena kalau kita bicara, seni bicara atau bernyanyi, seperti biasa, bersin, batuk, itu langsung bisa menularkan ke orang di sekitar kita. Rumah yang lembab, kondisi yang kurang sinar matahari, itu akan meningkatkan resiko untuk kuman TB ini berkembang biak. Oke, tapi awalnya dari orang yang sudah positif TB dulu ya, Dok ya? Oke. Kemudian lingkungannya juga mendukung untuk berkembang biaknya kuman tersebut gitu ya, Dok? Iya. Benar. Nah, ini bagaimana anak itu bisa tertular TBC ini, Dok? Biasanya penular anak itu dari orang dewasa. Jadi TB kalau dari anak yang sakit TB ringan itu tidak menular. Tapi kalau TB dengan TB paru dengan kerusakan luas, kemudian dengan periksa tes dahak memang hasilnya positif, itu yang menular. Jadi bisa menularkan dengan kontak erat. Jadi kalau seandainya ketemu anak teman sekelasnya itu dengan TB yang berat, itu mungkin bisa menularkan. Oke, mungkin bisa menularkan. Jadi awalnya TB ini dari orang dewasa dulu gitu ya, Dok ya. Kemudian ditularkan bisa menularkan pada anak gitu ya. Nah, cara penularan TBC sendiri ini, Dok, seperti apa? Tadi disampaikan lewat udara ya, Dok ya. Apakah udara yang kita hirup sama ini langsung bisa menularkan, Dok? Bisa. Jadi lewat droplet bisa. Oke. Terutama disyaratkan itu adanya kontak. Biasanya yang kita lakukan investigasi kontak ya, kalau kita bicara tentang pencarian screening gitu, itu kontak serumah. Jadi kontak serumah yang biasanya kalau memang kontak serumahnya ada yang dengan TBC, biasanya kita lakukan investigasi kontak ke anak
yang kontak serumah itu. Atau kalau mungkin nggak serumah, tapi tiap hari, tiap siang mesti mampir ke rumah itu, seandainya tidur selama dia 3 bulan sebelum dia pengobatan, itu juga infeksius gitu. Oke. Tapi apakah ketika orang dewasa itu terkena TBC gitu ya dok, kemudian kita mungkin berinteraksi gitu ya, apakah kita otomatis langsung positif TBC juga dok? Apakah selalu seperti itu dok? Selalu menularkan TBC? Tidak. Oke, tidak. Jadi kalau kontak dengan TBC itu bisa terpapar, terinfeksi, sakit. Ya. Kalau terpapar ada kuman masuk, tapi pertahanan tubuh kita itu masih baik. Jadi pertahanan tubuh mengeliminasi total kuman TBC itu. Dan yang kedua bisa infeksi TBC. Biasanya kita bilangnya TB laten. Nah itu kumannya masuk, tapi dipageri. Gitu. Jadi dipageri, pertahanan tubuh kita itu intinya masih separuh. Jadinya tapi tidak sampai timbul gejala. Nah, tidak sampai timbul gejala ini yang biasanya kita lakukan pemberian terapi pencegahan. Ini nanti masuknya ke sana. Dan yang ketiga itu sakit TBC. Kalau sakit TBC pasti ada gejala. Oke. Sebelum kita ke gejala nih dok ya, mungkin ini bisa memberikan informasi pada masyarakat luas untuk bahwa di masyarakat itu ada stigma ya dok ya, ketika ada anak yang terkena TBC, nah itu kan dikucilkan, padahal TBC yang diderita itu kan belum tentu berat gitu ya dok. Kalau ringan kan tidak bisa menularkan ya dok ya. Nah ini sebagai orang tua nih, apakah kita juga harus membatasi anak untuk berinteraksi atau seperti apa dok? Kalau untuk TBC ringan, biasanya kalau anak dengan TBC itu kan nggak semuanya bergejalanya berat ya. Bahkan anak gejala TBC bisa cuma demam lebih dari 2 minggu. Kalau yang batuk memang bisa sampai sesak. Kemudian yang sampai batuk darah itu mungkin yang masuk TBC berat. Kemudian gejala lain seandainya berat badan tidak naik selama 2 bulan berturut-turut, itu kan kita lakukan untuk screening ya, screening untuk TBC. Nah kalau pada pasien-pasien yang tidak TBC berat itu karena dari klinis, jadi diagnosis TBC itu kan ada dari klinis, itu ada scoring. Jadi kita lakukan scoring TB, apakah masuk scoring. Kalau scoringnya lebih dari 6, kita berikan TBC klinis. Nah itu TBC klinis itu tidak menular sebenarnya. Jadi karena dia TBC ringan, tidak merusak paru-parunya, tapi dia membuat gejala batuk, kemudian berat badan tidak naik, demam aja, tapi tidak sampai menularkan kumannya itu. Oke, tapi untuk interaksi sendiri diperbolehkan ya dok ya? Kalau untuk TBC klinis boleh. Tapi untuk yang berat dok? Kalau yang untuk berat biasanya kan memang periksa dahaknya positif ya, dahak positif, kemudian foto atau foto ronsennya itu memang kerusakan luas, itu memang selama fase intensif selama 2 bulan anak harus pakai masker. Jadi gitu. Terus kemudian dikondisikan daerah yang kontak dengan anak itu dengan ventilasi yang baik, kemudian sinar matahari yang baik agar kalaupun ada kuman yang menyebar itu bisa hilang. Oke, daya tahan tubuh kita bisa menangkalnya gitu ya dok ya. Oke, karena kan kalau orang dewasa mungkin bisa ya dok untuk diam di rumah aja, jangan kemana-mana. Tapi kalau anak ini kan seminggu 2 minggu pertama masih oke ya, begitu 3 minggu ya ini kan udah mulai bosen gitu ya di rumah. Nah ini tapi sebagai orang tua kalau memang anak dengan TBC yang berat seperti yang disampaikan oleh Dr. Amelia ini sebisa mungkin untuk interaksinya diminimalkan gitu ya dok, atau juga bisa pakai masker gitu. Nah kemudian ada istilah ekstra paruh nih dok, nah mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan secara sederhana nih dok, apa itu ekstra paruh? Jadi TBC itu tidak hanya menyerang paru, jadi bisa kalau pada anak itu paling sering kelenjar getah bening. Jadi ada pembesaran kelenjar getah bening, biasanya seringnya kalau anak itu di leher. Benjolan gitu ya dok maksudnya? Iya, ada benjolan lebih dari 2 cm. Benjolannya itu bukan yang harus kita raba kemudian baru kerasa, enggak. Jadi kalau
limfadenitis TB kita istilahnya biasanya itu, jadi langsung kelihatan. Jadi dari jauh itu emang kelihatan sudah benjol gitu. Ukurannya itu biasanya lebih dari 2 cm, kemudian fix, tidak nyeri. Terus nanti kita evaluasi, kita ambil cairan dari kelenjarnya, kemudian kita evaluasi apakah ada kuman TB-nya gitu. Terus kalau memang ada kuman TB-nya ya kita terapi. Oke. Selain di kelenjar getah bening, kalau yang TB berat bisa masuk ke otak, masuk ke tulang, ke ginjal, usus dan sebagainya. Jadi bisa kemana aja. Oke, berarti TBC ini tidak hanya di paru aja ya dok? Nggak hanya yang batuk 2 minggu lebih itu TBC, tapi juga ternyata menyerang organ-organ yang lain juga nih dok ya? Nah, dari sekian banyaknya jenis nih dok, mana yang paling bahaya dok? Yang paling bahaya itu kalau di otak itu karena bisa bikin penurunan kesadaran ya, karena bikin penurunan kesadaran, terus pengobatannya juga lama ya. Kemudian TB tulang itu juga durasinya juga lama, sekitar 12 bulan. Jadi biasanya kan kalau kita pengobatan TB itu 6 bulan ya. Ini kalau untuk otak, tulang itu bisa sampai 12 bulan. Kalau yang TB kondisi berat, TB paru, yang kondisi berat itu bisa TB miliar. Tapi itu memang gambaran parunya memang banyak bercak-bercak, hampir putih gitu, hampir putih. Itu memang sudah TB berat. Kondisi anaknya pasti kondisinya sesak, kemudian panas-panas terus, demam-demam terus, seperti itu. Oke, tapi yang sering terjadi nih dok, dari beberapa jenis tadi, yang paling banyak terjadi yang mana nih dok? Kalau ekstra paru biasanya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Oke, tapi ini perlu waspada juga ya bagi para orang tua nih kalau memang ada benjolan. Ini gejalanya hanya benjolan aja dok untuk yang getah bening? Iya, biasanya gejala benjolan. Oke, benjolan. Nah ini kalau ada benjolan di tubuh anak, nah ini segera periksa ke dokter gitu ya. Nah, tapi faktor apa saja sih dok yang meningkatkan resiko anak itu terkena TBC? Selain tadi mungkin disampaikan kalau ada orang dewasa yang positif TBC gitu ya. Yang pertama usia ya. Kalau balita itu pasti meningkat risikonya karena balita itu daya tahan tubuhnya tidak seoptimal anak lebih dari 5 tahun. Kemudian remaja itu juga faktor risiko untuk TB berat juga. Kemudian kekebalan tubuh yang turun, misal anak dengan HIV, dengan gizi buruk ya, gizi buruk, kemudian dengan diabetes dan dengan pengobatan jangka lama steroid, misalnya seperti itu menurunkan daya tahan tubuhnya dia. Yang terakhir anak dengan kontak erat, jadi kontak erat dengan pasien TBC biasanya kontak serumah ya, biasanya kontak serumah atau kontak yang setiap hari bertemu seperti di sekolahan mungkin atau tempat penitipan anak atau pengasuhnya gitu ya dok? Atau pengasuhnya bisa. Oke, jadi nggak hanya ini aja ya dok, nggak hanya sama kontak erat aja ya, tapi ternyata balita atau bayi pun juga berisiko tinggi gitu ya dok, termasuk para remaja. Nah, tapi gejala TBC sendiri untuk pada anak ini seperti apa sih dok? Selain mungkin kalau orang awam itu ada batuk 2 minggu lebih ya, gitu, nah seperti apa? Ya, yang paling sering biasanya dicurigai untuk TBC itu batuk lebih dari 2 minggu dan batuknya itu terus menerus, persisten, tidak pernah reda. Jadi bukan batuk terus sembuh, batuk lagi sembuh. Kalau TBC itu batuknya memberat, jadi makin lama biasanya makin memberat. Kemudian demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Jadi demam terus. Ini harus dicari penyebabnya. Kemudian berat badan turun atau menetap lebih dari 2 bulan. Jadi 3 kali penimbangan, biasanya 3 kali penimbangan berat badannya kok nggak naik-naik, terutama pada balita ya, biasanya bisa kita lihat dari KMS itu perlu dicurigai untuk sakit TBC. Oke, tapi kalau misalnya tidak ada batuk tapi dia mungkin berat badannya turun terus, itu apakah juga harus dicurigai dok? Bisa. Oke, tidak harus dengan 3 paket yang tadi ya dok ya? Oke. Salah satu gejala bisa. Salah satu gejala itu juga harus waspada gitu ya dok ya? Oke. Nah,
Kalau untuk pemeriksaan sendiri nih dok, untuk memastikan kalau anak itu TBC, nah ini serangkaian pemeriksaan seperti apa dok ya dilakukan? Kalau pemeriksaan biasanya kita lakukan screening ya. Screening kalau anak bisa kita lakukan foto ronsen ya. Pertama bisa kita lakukan foto ronsen, kita lihat terus harus ke dokter ya. Nah, jadi nanti dievaluasi oleh dokter apakah sugestif TBC itu atau dan bisa juga dilakukan mantuk tes. Kalau di puskesmas, hampir di tiap puskesmas ada mantuk tes. Jadi disuntikkan kuman Mycobacterium 0,1 mili di lengan, kemudian dievaluasi, nanti dilihat 48 sampai 72 jam dilihat hasilnya. Kalau ada indurasi, jadi ada belendung gitu ya, itu lebih dari 10 mili, itu yang kita curigai ke arah TBC. Oke, jadi tetap harus segera periksa ke dokter ya kalau mengalami gejala-gejala yang disampaikan oleh dokter Amelia tadi, dan juga apabila memang selain paru atau batuk gitu ya, nah ini kelenjar getah bening gitu ya, juga termasuk yang sering terjadi pada anak gitu ya dok ya. Nah kemudian kalau sudah terkena TBC nih dok, apakah bisa disembuhkan dok? Bisa, sangat bisa. Jadi anak dengan sakit TBC bisa disembuhkan 6 bulan pengobatannya. Yang penting pengobatannya rutin tanpa jeda gitu. Jadi harus pengobatan biasanya kalau anak itu agak sulit di awal-awal, tapi biasanya kalau sudah 2 minggu gitu sudah terbiasa, dia akan bisa menelan obat itu. Gitu. Tapi untuk pengobatan sendiri nih dok, tadi disampaikan kalau berobatnya harus rutin, minum obatnya harus rutin dan sampai tuntas gitu ya dok, selama 6 bulan. Nah ini kalau misalkan dalam 1 hari dia lupa nggak minum, nah ini akibatnya apa nih dok? Apakah harus mengulang dari awal lagi? Nah, jadi ada standar-standarnya, biasanya sekitar 2 minggu, 14 hari. Jadi nanti dievaluasi ya, nanti di dokter berapa persen. Jadi di fase intensif atau di fase lanjutan, aturannya berbeda soalnya. Nggak harus ngobatin dari awal. Kalau memang putus 2 bulan berturut-urut, ya pasti ngulang. Tapi kalau cuma beberapa hari, biasanya kita evaluasi dulu. Karena anak ini kan kadang moodnya kan kemudian gitu ya dok, apalagi kalau disuruh minum obat gitu ya, hari ini mau besok belum tentu mau gitu ya. Tapi saya penasaran nih dok, apakah obatnya itu bentuknya seperti obatnya orang dewasa, kapsul, pil gitu, atau permen nih dok? Obatnya dispersibel, jadi kalau kena air langsung larut gitu. Jadi rasanya juga sekarang sudah diperbaiki ya, rasanya manis. Jadi nanti kan tiap anak beda ya, tergantung berat badan, minum obatnya perharinya berapa tablet, itu biasanya langsung larut. Karena yang sekarang langsung larut, rasanya manis, biasanya anak acceptance-nya lebih baik, jadi penerimaannya lebih baik. Tapi apakah setiap jenis tadi juga pengobatannya sama dok? Intervalnya 6 bulan gitu kan? Antara yang TB paru atau TB... Kalau TB paru 6 bulan. Yang beda sendiri cuma TB otak dan tulang yang 12 bulan. 12 bulan itu juga harus berturut-turut ya dok ya? Iya. Tapi kalau cuma sehari lupa gitu nggak masalah ya dok? Nanti takutnya sudah 11 bulan ternyata sehari lupa ngulang lagi dok? Tidak sampai seperti itu. Tapi kalau 2 bulan berturut-turut ini sama sekali tidak minum obat, harus ngulang dari awal lagi gitu ya dok, meskipun dia sudah sampai ke tahap 4 bulan gitu ya. Jadi semakin patuh minum obatnya, nah ini semakin cepat untuk disembuhkan. Tapi dok, apakah kita bisa memastikan bahwa anak itu selalu minum obat nih dok? Nah ini gimana nih cara memastikannya? Apakah setelah 6 bulan ada pemeriksaan lanjutan kembali dok? Pemeriksaan lanjutan setelah 6 bulan tidak rutin. Rutin. Jadi kalau memang awal entry-nya itu seandainya fototorak, TB paru, kerusakan luas, ya kita lakukan evaluasi setelah pengobatan 6 bulan. Tapi kalau TB klinis, biasanya kita lihat dari tren berat badan aja. Berat badannya awalnya seret, turun, selalu turun. Sekarang berat badannya naiknya cepat biasanya. Biasanya setelah masuk fase lanjutan itu terjadi percepatan berat badannya itu
berat badannya akan naik secara cepat. Pokoknya klinisnya anak membaik, batuknya biasanya langsung berkurang. Setelah melewati pengobatan intensif, batuknya berkurang, ya udah kita anggap selesai pengobatan. Soalnya kalau kriteria sembuh itu kan harus dari dahak ya, dari dahak positif, kemudian harus dahak berubah jadi negatif. Kalau pada anak kan sulit. Jadi kita biasanya evaluasi klinis aja. Oke, pokoknya dia rutin sampai 6 bulan lengkap, nah itu dinyatakan sembuh gitu ya dok ya? Ya. Oke, itu tadi ya, tetap harus patuh ya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah baru minum 2 bulan dia batuknya sembuh, kemudian berat badan naik, juga tetap harus lanjut sampai 6 bulan nih dok? Lanjut, harus lanjut. Oke, wajib lanjut ya dok? Wajib. Wajib lanjut ya. Nggak boleh putus di tengah jalan meskipun batuknya sudah reda, kemudian berat badannya sudah naik gitu ya dok ya? Nanti kalau fase lanjutan putus 2 bulan balik lagi bisa. Jadi harus tetap lanjut sampai 6 bulan, benar-benar 6 bulan ya. Tapi obatnya apakah langsung disampaikan 6 bulan dok, ataukah bertahap? Bertahap. Jadi fase intensif ada, kalau TB klinis 3 macam obat. Jadi modelnya itu kombipak. Jadi satu obat itu sudah berisi 3 ya. Berisi 3. Kalau yang untuk fase lanjutan berisi 2 macam obat gitu. Oke. Jadi memang harus rutin kontrol juga gitu ya dok ya. Nggak hanya cuma minum sampai 6 bulan. Oke, kalau udah 6 bulan pasti sembuh gitu ya. Tapi juga harus tetap kontrol ke dokter, apalagi untuk anak-anak gitu ya. Nah, mengenai vaksin nih dok, anak-anak kita sudah diberi vaksin BCG ya. Nah, ini apakah itu termasuk membantu untuk mencegah TBC pada anak dok? Vaksin BCG sangat membantu ya, sekitar 80%. Jadi vaksin BCG itu terutama memang untuk TBC berat, mencegah TBC berat. Jadi kalau kan TBC berat itu bisa sampai yang kemana-mana tadi ya, yang kena otak, kena tulang, kena ginjal dan sebagainya. Itu vaksin BCG sangat membantu. Jadi penting anak usia sebelum usia 3 bulan wajib vaksin BCG. Oke, jadi memang pentingnya untuk imunisasi ya. Jadi jangan takut untuk membawa putra-putri Anda untuk melakukan imunisasi karena sangat besar sekali manfaatnya gitu ya dok. Apabila nanti di lingkungan sekitar ada yang terkena TBC, nah ini anak kita juga sudah terlindungi melalui vaksin BCG tadi gitu. Nah, mengenai obat pencegahan TBC nih dok, nah ini diberikan kepada siapa saja dok? Terutama balita, kontak erat. Jadi kalau balita kurang dari 5 tahun ada kontak erat tanpa gejala, ya udah langsung kita beri TPT, terapi pencegahan TBC. Tuh langsung. Kalau anaknya usia lebih dari 5 tahun, karena dianggap setelah 5 tahun itu daya tahan tubuhnya lebih kuat, jadi biasanya kita lakukan screening dulu dari tes mantuk maupun foto ronsen, kita evaluasi dulu. Kalau memang ada bukti infeksi dan mantuknya positif lebih dari 10 mili, berarti kita perlu berikan TPT. Tapi jika tidak, ya sudah, kita anggap anak ini imun, jadi kuat. Oke, meskipun di dalam satu rumah ini ada mbahnya, ada lansia gitu ya dok, ini apakah juga perlu diberikan obat pencegahan TBC juga dok? Kalau lebih dari 5 tahun nggak perlu kalau nggak ada bukti infeksi. Oke, tapi untuk balita ini tetap harus. Langsung. Jadi kalau balita tanpa tes mantuk, tanpa pemeriksaan foto dada, mengabaikan itu ya dok? Langsung aja diberikan TPT selama tidak ada gejalanya. Ya, kalau ada gejalanya beda cerita. Jadi kita lakukan TCM kalau bisa, kalau nggak bisa ya tuberkulin. Gitu. Oke, tapi untuk obat pencegahan TBC ini diberikan untuk balita khususnya ya dok ya, meskipun tanpa gejala apapun. Nah ini diberikannya kapan dok? Apakah ketika ada orang rumah yang positif TB langsung juga diberikan saat itu juga? Kalau balita bisa langsung. Oke. Tanpa pemeriksaan. Tanpa pemeriksaan. Tapi untuk durasinya nih dok, apakah juga sama dengan penderita harus sekian bulan gitu? Ada regimennya macam-macam. Kalau TPT itu, yang pertama 1 obat. Kalau 1 obat itu 6 bulan, sama kayak penderita TBC ya. 1 obat diminum tiap hari selama 6 bulan. Kalau yang kedua, regimen kedua itu isinya 2 obat. Ini minumnya 3 bulan, jadi lebih singkat. Minumnya juga tiap hari, lebih singkat.
Terus ada regimen baru tapi ini hanya untuk usia lebih dari 2 tahun. Itu minumnya seminggu sekali sampai 12 kali minum. Gitu. Oke, cuma seminggu sekali ya, Dok? Seminggu sekali. Sampai 12 kali minum. Ternyata beda-beda gitu ya, Dok ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang cuma 12 kali. Nah, ini tergantung ketersediaan dari fasilitas kesehatan masing-masing. Nah, Dok, kalau di rumah kita nih ada yang positif TBC. Nah, ini seperti apa? Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita di dalam rumah juga harus pakai masker atau seperti apa nih, Dok? Terutama yang sakit jelas harus pakai masker. Kemudian kita perbaiki ventilasi, kemudian sinar matahari. Jadi jangan sampai terlalu gelap ya. Jadi sebenarnya kuman TBC itu mati kalau kena sinar matahari langsung. Jadi kita harus benar-benar jaga kondisi rumah ya. Kalau di dalam rumah harus benar-benar jaga untuk jadi rumah sehat ya, jadi rumah sehat. Terus yang jelas pakai masker yang untuk ini. Kalau bisa, kalau memang TBC-nya berat yang orang sakit, mungkin bisa dilakukan isolasi. Isolasi mandiri, karena kalau tidak memungkinkan ya pasti kan anaknya akhirnya harusnya dapat terapi pencegahan ya gitu. Oke, tapi nggak perlu dijemur di bawah sinar matahari ya, Dok ya, penderitanya ya, Dok. Oke, nah seperti apa sih, Dok, kembali ke obat pencegahan TBC ya? Untuk efeknya sendiri, efektivitasnya sendiri untuk obat pencegahan TBC ini apakah memang ketika dia minum selama 6 bulan atau 3 bulan atau 12 kali ini otomatis dia juga akan terhindar dari TBC, Dok? 60-80% efektif untuk mencegah TBC. Jadi memang direkomendasikan terutama untuk mencegah TB berat ya, sama. Jadi biar kumannya tidak tumbuh di dalam diri anak itu. Oke. Tapi ada ini nggak, Dok? Ketika kita menderita TBC gitu ya, positif TBC, kemudian sudah berobat selama 6 bulan sampai tuntas gitu ya, Dok. Apakah itu nanti kemudian hari bisa kambuh lagi? Kalau sudah pengobatan TBC dianggap tuntas, biasanya selesai pengobatan. Tapi kalau memang ada kontak baru, ada gejala baru, ya tetap akhirnya masuk lagi. Kita evaluasi lagi. Kalau memang gejalanya mendukung ya, biasanya gejalanya mendukung ya kita evaluasi. Meskipun anak juga sudah mendapat TPT, pelindungannya 60-80%. Seandainya di tengah jalan terdapat gejala, ya kita screeningnya akhirnya screening gejala, ya TCM, tuberkulin. Kalau anak bayi kan tidak perlu tadi ya tuberkulin. Kemudian kita lakukan scoring, berapa scoringnya. Kalau memang lebih dari 6 atau dengan pertimbangan itu bisa kita lakukan, jadi meningkat, jadi terapi pencegahan jadi terapi pengobatan. Oke, tapi yang untuk yang ringan dan berat ini, Dok, apakah sama nih, Dok, ketika 6 bulan juga sudah selesai pengobatan nih, Dok? Ataukah yang berat lebih lama lagi? Enggak juga. Kalau TB paru, kerusakan luas ya, seandainya TB paru, ya kita evaluasi kan, untuk seandainya foto ronsen, ya udah di terakhir kita lakukan foto ronsen. Biasanya kita evaluasi kalau seandainya awalnya ada cairan, kita evaluasi apakah ada cairannya gimana, membaik atau enggak. Kalau tren membaik, ya sudah, kita selesai. Kalau entry-nya awalnya itu TCM, tes cepat molekulernya positif, ya harus konversi. Kalau nggak konversi, ini jadinya beda. Kita nanti masuknya ke curiga TB resisten obat. Lebih bahaya lagi gitu lebih ya? bahaya lagi. Pengobatannya lebih lama, lebih rumit. Terus efek sampingnya, karena obatnya banyak ya jenisnya, sekali minum itu minimal 4 obat, efek sampingnya pasti lebih besar ya untuk anak. Jadi sebisa mungkin sudah selesai di 6 bulan itu saja, nggak pakai tambah-tambah gitu. Jadi memang harus benar-benar rutin dan tuntas gitu ya, Dok ya, untuk minum obatnya sendiri. Nah, selama 6 bulan nih, Dok,
kemudian kan dinyatakan sembuh ya dok. Ini bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman-temannya yang lain nih dok? Bisa. Kalau anak kan karena TB rata-rata TB ringan ya, TB ringan tetap bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, dengan perlindungan tertentu. Misal ya udah kalau 2 bulan pertama pakai masker, saya kayak gitu. Asal TB-nya cuma TB klinis biasanya enggak, karena tidak menular, jadi bisa langsung kontak ya, bisa langsung interaksi dengan teman-temannya gitu ya dok ya. Karena kan kita tuh kadang kalau mau ngasih makan anak gitu kan biar mau, nah ini diajak jalan-jalan ke rumah tetangga-tetangga gitu ya, bukan minta lauk ya, tapi kalau dikasih mau. Nah, ini kan boleh ya berinteraksi ya selama TB-nya klinis atau ringan gitu ya dok, karena tidak menularkan. Nah ini biar stigma masyarakat ini tidak menyamaratakan nih dok, kalau TBC ini harus dihindari karena itu menularkan. Nah ini ternyata ada berat, ada ringan. Kalau ringan ini otomatis tidak menularkan ya dok. Nah, kecuali kalau yang berat, nah ini memang perlu peran orang tua juga ya, supaya anak itu tetap pakai masker, kemudian seminimal mungkin berinteraksi dengan orang lain gitu ya dok. Oke. Nah, untuk anak-anak yang mengkonsumsi obat TBC nih dok, mitos atau fakta? Katanya urinnya itu berwarna kemerahan. Nah ini normal apa enggak dok? Normal. Jadi memang salah satu obat TBC itu efek sampingnya urinnya jadinya berwarna merah, BAB-nya juga berwarna merah. Nggak apa-apa. Itu bukan karena pewarnaan dari obatnya. Jadi bukan itu jadi darah gitu, bukan. Jadi aman ya dok ya, karena merahnya darah dan juga merahnya dari obat mungkin berbeda ya dok. Warnanya oranye. Kalau merah darah itu kan merah gelap ya, merah gelap. Oke, tapi berarti ini normal ya dok, dan wajar gitu ya, karena efek dari obat yang dikonsumsi. Nah, kalau waktu yang tepat untuk anak minum obat TBC ini kapan nih dok? Apakah setelah makan atau mau tidur atau seperti apa dok? Saat perut kosong. Jadi kalau dengan makan dijeda 1-2 jam. Atau biasanya kalau saya sarankan pagi sebelum pagi baru bangun. Itu jadi kan perut kan pasti kosong ya. Jadi minum saat itu. Jadi biar penyerapannya baik. Jadi percuma kan daripada minum obat terus penyerapannya tidak baik, jadinya nanti hasil pengobatannya tidak baik. Ya, jadi disarankan saat perut kosong. Tapi efeknya sendiri apakah ada efeknya dok kalau obat itu diminum saat perut kosong? Kadang kan ada yang mungkin obat-obat tertentu mual gitu ya, tapi kalau untuk obat TBC ini seperti apa dok? Memang ada resiko untuk mual, tapi umumnya ringan ya. Mungkin awal-awal apalagi anak menolak pasti susah, akhirnya dimuntahkan atau apa. Tapi yang penting memang di sini peran orang tua ya, peran orang tua yang bisa menjaga keteraturan minum obat anak, sehingga nanti setelah 2 minggu biasanya aman gitu. Biasanya sudah terbiasa. Bahkan kalau belum minum orang tuanya lupa, dia biasanya mengingatkan orang tuanya. Secara mandiri, secara sukarela gitu ya, dok, mau minum gitu ya. Nah tadi disampaikan ketika kalau anak muntah nih dok. Nah ketika anak muntah, kemudian apakah obatnya harus diminumkan kembali dok? Kalau obat jadi kalau dia minum muntah gitu, apakah obatnya diminumkan lagi? Gitu? Tetap dihitung jumlah obatnya, tetap dihitung sesuai harinya. Jadi kalau enggak ya enggak apa-apa, terskip 1 gitu enggak apa-apa. Jadi besok diminumkan gitu. Nggak perlu diminumkan kembali gitu ya dok. Oke. Tapi jangan sampai setiap hari muntah gitu ya. Nah, yang penting jangan sampai setiap hari muntah. Karena memang belum terbiasa gitu ya untuk apalagi anak-anak harus minum obat setiap hari. Apakah ini juga harus 3 kali sehari atau sekali aja dok? 1 kali. Oke, 1 Tapi kali. sekali beberapa jumlahnya tergantung berat badan gitu. Misal beratnya 10 ya berarti 2 tablet misalnya gitu. Kalau beratnya lebih besar ya 3 tablet. Kalau hingga 30 kilo itu 5 tablet kecil-kecil. Tapi kan dispersible ya, jadi bisa larut, cepat larut. Jadi kasih air aja langsung larut, minum. Oke, jadi untuk minum obatnya sendiri cuma 1 kali, tergantung berat badan. Semakin badannya besar, semakin banyak.
Tapi kemungkinannya kan kecil ya dok, untuk anak sendiri berat badan yang besar itu terkena TBC, atau memang yang badannya yang kecil-kecil yang lebih banyak kena TBC? Sama aja. Sama aja. Saya kira yang gede-gede enggak ya? Sama aja. Tetap beresiko gitu ya, Iya. dok. Ya, oke. Nah, untuk X-ray nih dok, atau rongsenit, apakah juga harus diwajibkan setiap setelah 6 bulan pengobatan harus kembali lagi untuk X-ray? Tidak. Jadi kalau memang masuknya ke screening ya, kan itu ada scoring TB itu X-ray, nilainya 1. Jadi kalau memang sugestif TB kita nilai 1. Kalau memang ada di awal X-ray-nya sugestif TB, nanti bisa 2 bulan setelah selesai fase intensif kita ulang, kemudian setelah 6 bulan kita ulang lagi gitu. Tapi tidak selalu. Jadi kalau memang oke dari awal, X-ray-nya oke, memang TB klinis biasanya tidak perlu. Yang TB klinis meskipun awal ada X-ray, nah ini di 6 bulan kemudian tidak perlu X-ray ya dok ya. Tapi kecuali kalau yang memang berat gitu ya dok ya, yang awalnya ada X-ray atau ada mungkin ada yang tidak beres nih, nah ini harus dievaluasi gitu ya, diulang untuk di akhir pengobatan. Nah, tentang zero TBC di Indonesia dok nih, untuk mencapai tujuan itu apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan sendiri dok? Kalau zero TB itu, jadi kalau ini hari TB sedunia tahun 2025 ya, setiap tanggal 24 Maret. Jadi yang sekarang itu hashtagnya giatkan gitu. Giatkan apa nih dok? Giatkan itu dari kementerian, jadi kita harus komitmen. Jadi lakukan komitmen pertama ya, komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, kemudian stakeholder terkait untuk penuntasan TBC ini menuju 2030 bebas TB. Kemudian kita lakukan pendanaan. Pendanaan ini untuk apa? Soalnya pengobatan TB itu lama dan prosesnya itu banyak gitu ya. Ada scoring dan sebagainya. Tidak setiap fasilitas kesehatan itu mampu. Jadi pendanaan ini untuk menjembatani ketimpangan-ketimpangan untuk terapi maupun pencegahan, untuk dilakukan screening di semua daerah. Kemudian yang terakhir itu untuk di masyarakat ya, untuk di masyarakat kita coba lakukan screening aktif. Jadi kita screening aktif di masyarakat, mencari pasien-pasien dengan gejala maupun di tempat-tempat yang seandainya seperti pondok pesantren ya, tempat berkumpul orang banyak dalam waktu yang lama, itu biasanya kita lakukan sudah lagi giat screening aktif. Jadi kita apakah ada gejala, kemudian kita screening. Kalau memang ada gejala, kita lakukan tes cepat molekuler. Kalau yang tidak ada gejala, biasanya kita lanjut ke tuberkulin. Terus setelah itu kalau perlu kita kasih terapi pencegahan TBC gitu. Jadi memang sekarang lagi gencar-gencarnya investigasi kontak ya, investigasi kontak, screening aktif dilakukan oleh pemerintah untuk bebas TBC tahun 2030. Gitu. Lebih ke arah penemuan kasus gitu ya, dok ya. Nah, tadi disampaikan tentang pencegahan. Nah, ini sebagai orang tua nih dok, apa yang mesti kita lakukan supaya anak-anak itu juga terhindar dari TBC ini dok? Sebenarnya sama ya, seperti zaman COVID, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Semuanya tetap ya cuci tangan, kalau sakit pakai masker, kemudian misalnya di sekolah ya ventilasinya diusahakan yang baik, sinar matahari bisa masuk. Terus kemudian anak jangan lupa tetap berkegiatan ya, kegiatan aktif. Dan kalau memang ada gejala ya langsung ke fasilitas kesehatan. Oke, ini berarti kesadaran orang tua ini juga sangat penting gitu ya dok, ketika anaknya memang positif TB, meskipun ringan, ini jika berinteraksi dengan teman-temannya mungkin bisa dimakaikan masker gitu ya dok, untuk sebagai pencegahan gitu ya, supaya tidak menjadi terkasangka ini untuk menularkan ke teman-temannya gitu ya.
Nah terakhir dok, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke kawan Diska terkait TBC pada anak ini dok? TBC pada anak ini jangan di stigma ya, jangan di stigma. Kita sebisa mungkin kalau memang anak ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam lebih dari 2 minggu, berat badan tidak turun atau menetap lebih dari 2 bulan berturut-turut, mungkin perlu dilakukan screening TBC. Karena apa? Indonesia ini peringkat kedua TBC di dunia. Jadi tinggi sekali angka pasien TB kita. Jadi mungkin banyak sekali orang-orang TBC di sekitar kita yang mungkin gejalanya tidak berat ya, tidak berat tapi menularkan. Nah, kita harus lindungi anak-anak kita, terutama balita. Jadi kita dari orang tua harus waspada juga apabila ada gejala-gejala seperti itu, langsung ke fasilitas kesehatan. Oke, ya, sebagai orang tua harus aware, dan sebagai tetangga kalau ada bayi baru lahir jangan buru-buru dijenguk gitu ya dok, apalagi kalau dia sakit gitu ya. Tapi pakai cium-cium, aduh. Ternyata itu juga bisa ada efeknya gitu ya dok. Nah ini perlu kesadaran bagi kita semua gitu ya. Jadi kalau ada yang bayi baru lahir, nah ini jangan sampai kita mungkin flu atau batuk, ini tetap ngeyel, cium-cium gitu ya. Ternyata kasihan pada balitanya gitu ya, bayi balitanya. Nah itu tadi seputar TBC gitu ya, sudah kita kupas tuntas dari A sampai Z nih dok ya tadi. Terima kasih Dokter Amelia atas berbagi informasi sehat hari ini tentang tuberkulosis pada anak. Karena meskipun TBC bisa disembuhkan, tapi pencegahan lebih baik, dan juga jangan lupa untuk melakukan imunisasi dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih sekali lagi sampai belepotan nih dok. Sekali lagi Dokter Amelia Salika, spesialis anak dari RSPM Provinsi Jawa Timur yang sudah berkenan untuk mampir di podcast Kawan Diska hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye.